Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Umi di SPBU Sharing Pagi bersama Umi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Bunda Doni yang merupakan praktisi pendidikan dan juga konsultan keluarga. Tanpa mempanjang waktu, karena waktu Bunda Doni begitu padat ya. Jadi hari ini kita mau sharing dulu tentang cerita tentang akhlak dan adab. Bagaimana kita bisa mengajarkan akhlak dan adab itu kepada anak-anak kita. Silakan Bunda Doni. Baik, terima kasih Umi. Jadi kalau Minang kita bicara tentang adab, akhlak itu sesuatu yang berbeda ya. Kadang orang berpikir apa sama gitu ya, adab dan akhlak. Tapi sebenarnya berbeda. Nah, lebih baik memang kita bahas adab dulu, baru akhlak. Jadi adab itu adalah sebuah etika, sebuah kepatutan di masyarakat yang kita tanamkan, kita bangun dalam diri anak-anak. Jadi ibaratnya kalau kita mendidik anak, adab itu adalah pupuknya. Nanti kalau kita udah lakukan itu dari kecil, kita akan memanen hasilnya ketika sudah besar. Berarti pupuknya harus bagus dulu nih. Seperti itu. Tanaman. Sederhana aja mengingatnya Umi. Jadi yang pertama itu adab itu dimulai dari komunikasi. Ya, dari cara bicara. Jadi kalau dalam ilmu keluarga itu kita ada mengajarkan itu bahasa empat kata ajaib, yaitu terima kasih, minta tolong, permisi, dan terakhir maaf. Itu sederhana yang adab sehari-hari diajarkan. Kalau minta tolong berarti menyuruh anak menggunakan kata minta tolong. Kalau misalnya ada kesalahan yang dilakukan, kita mengucapkan maaf. Membiasakan meminta maaf. Iya, membiasakan meminta maaf. Lalu kalau kita misalnya mau lewat, tundukkan badan, permisi. Itu kan adab-adab kebiasaan di masyarakat kita ya, budaya yang sehari-hari di Indonesia. Baru yang terakhir itu tadi minta tolong, baru terima kasih. Ketika dia sudah membantu kita, ucapkan terima kasih. Nah kalau ini kita ajarkan ke anak dari usia dini, dari awal dan orang tua mencontohkannya, anak akan memiliki adab sampai dewasa yang baik. Itu sudah dipupuknya tadi didukatkan di situ di empat kata apa ya? Komunikasi, empat kata kunci. Magic word kan, kata ajaib. Itu yang pertama Umi. Yang kedua, adab itu juga perlu dibangun dengan bagaimana orang tua tidak pernah merasa lelah berbuat baik kepada anak. Ini dia nih. Iya, kadang-kadang orang merasa lelah gitu berbuat baik. Kadang-kadang kan orang tua kalau udah emosi nih ya, lupa dia kebaikan anak-anaknya itu. Jadi terkadang yang diingatnya yang kesalahan. Jadi tertutupi gitu ya kebaikan itu. Hari ini kan kita melihat seperti itu ya. Misalnya kayak kemarin kan Umi kita prihatin misalnya kasus misalnya pelecehan terhadap anak yang ternyata notabene semakin kesini lebih banyak dilakukan oleh orang tua kepada anak. Jadi bagaimana mungkin anak itu merasa aman, nyaman, sementara yang membuat kejahatan itu adalah orang yang terdekat dari diri dia. Pada orang tua itu adalah pelindung ya. Iya, pelindung seharusnya. Nah, makanya hari ini tuh yang mulai hilang dari masyarakat kita. Bagaimana orang tua harus senantiasa berbuat baik kepada anak. Itu tips yang memang harus terus menerus. Kadang-kadang kalau saya ke orang tua gitu, gimana Umi nggak kesal, disuruh mandi nggak mandi kata. Kalau dibilang mandi nggak dengar, tapi bilang mandi nak gitu, baru dia melakukan gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang harus lembut Bu, gimana? Karena Rasulullah aja kepada anak bicaranya lembut. Nah kalau kita udah kasar, misalnya manggilnya udah intonasi 10 ya, gimana mungkin anak tadi bisa lembut kepada kita. Ya, itu mungkin. Ya, jadi itu harus diingat ya bagi untuk orang tua, calon orang tua, bisa jadi juga untuk mengajarkan anak-anak kita yang kelak mereka juga akan meneruskan ini ya, warisan kita gitu. Jadi luar biasa. Jadi akhlak itu memang harus sangat adab ya, adab tadi sangat fundamental ya, awal sekali kita ajarkan. Baik, kalau berkaitan dengan akhlak ini. Kalau berkaitan dengan akhlak, mungkin nanti kita diskusi di bagian kedua ya. Itu buat penasaran sahabat Umi semua. Tapi yang untuk hari ini yang harus kita pahami adab ya, itu harus dari dini di awal diajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun itu hal-hal yang sangat sepele, itu akan pasti diingat oleh anak-anak kita.
Baik sahabat Umi sekalian, waktu yang singkat ini alhamdulillah kita bisa manfaatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami khususnya dan juga para sahabat Umi yang mendengar ataupun melihat video ini. Semangat untuk menjadi orang tua yang baik, mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah bisa mengumpulkan kita juga, keluarga kita nanti di surganya, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.